Kamu pernah nggak merasa bahwa dunia tidak adil? Atau mungkin bertanya-tanya kenapa kita harus tetap berbuat baik padahal dunia tetap memperlakukan kita dengan buruk? Mungkin kamu perlu menonton film ini. It's weird being out here, man. Perkenalkan, saya Iza Amalia Arizati, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang pada video kali ini akan membahas mengenai nilai empati melalui perspektif karakter pada film The Nickel Boys yang cuplikannya sudah kita lihat bersama di awal tadi. The Nickel Boys bercerita tentang kisah dua remaja laki-laki bernama Elwood Curtis dan juga Turner yang dikirim ke sekolah reformasi bernama Nickel Academy di Florida karena kesalahan yang telah mereka perbuat. Atau mungkin karena warna kulit mereka, di mana pada saat itu diskriminasi dan juga rasisme terhadap orang-orang bergolongan kulit hitam sangat meluas di Amerika Serikat. Dari luar, akademi ini terlihat menjanjikan pendidikan dan juga kedisiplinan, padahal di baliknya tersimpan penganiayaan, kekerasan, bahkan ketidakadilan yang sistemik di mana remaja yang bergolongan kulit putih diperlakukan dengan layak, sementara remaja-remaja bergolongan kulit hitam dijadikan pekerja, bahkan diberikan hukuman berupa penganiayaan jika mereka melanggar aturan di sana. I'm Elwood. Elwood adalah sosok idealis yang sangat memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan dan juga keadilan yang ia pelajari melalui pidato Martin Luther King yang pada saat itu merupakan tokoh gerakan hak sipil. Elwood juga sejak kecil dirawat oleh neneknya sehingga ia tumbuh dengan kasih sayang dan menjadikan ia seorang remaja yang sangat berpendirian tersebut. Namun, Turner sangat berkebalikan dari Elwood. Turner adalah seseorang yang realis, pesimis, bahkan sudah tidak memiliki harapan lagi terhadap dunia. Meski memiliki pandangan hidup yang sangat bertolak belakang tersebut, keduanya justru membangun persahabatan yang tulus di Nickel Academy. Sayangnya, di akhir cerita ketika keduanya berusaha untuk melarikan diri dari Nickel Academy, Elwood tidak bisa menyelamatkan dirinya dan justru tertembak mati. Kemudian bertahun-tahun setelahnya terungkap bahwa Turner yang masih selamat berusaha untuk melanjutkan hidup dengan identitas yang baru. Jadi siapa sih sebenarnya Turner ini dan kenapa kisahnya bisa membantu membangun kemampuan berempati kita? Used to be worse around here. Turner digambarkan sebagai sosok remaja yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan dan juga diskriminasi. Dan karena sosoknya yang terlalu sering disakiti inilah yang pada akhirnya membuat ia memutuskan untuk tidak berharap apapun lagi pada dunia. Sehingga menurut saya tantangan terbesar yang dialami Turner bukanlah kekerasan fisik yang dialami di Nickel Academy, namun kepercayaannya yang telah hilang akan kebaikan, kemanusiaan, dan juga nilai keadilan itu sendiri. Turner juga tidak memiliki keluarga tempat ia bisa kembali, sehingga hal yang paling penting baginya hanyalah cara bertahan hidup di Nickel Academy dengan berbagai cara. Lagian, tidak ada bedanya juga dengan dunia luar. Kira-kira begitulah isi pikirannya. Namun, pertemuannya dengan Elwood perlahan merubah cara pandangnya terhadap dunia. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan belas kasihan, namun dengan sebuah pemahaman. Elwood memahami bahwa meskipun keduanya berasal dari ras yang sama dan keduanya sama-sama sedang diperlakukan tidak adil di Nickel Academy, tapi Turner memiliki cara pandang yang berbeda terhadap dunia dan Elwood memahami serta menghargai hal tersebut. Ia tidak berusaha untuk mengubah cara berpikir Turner, tapi justru hadir dan juga menemani Turner. Dan dari hubungan itulah Turner belajar untuk kembali percaya bukan kepada sistem di negaranya, melainkan kembali percaya kepada kebaikan manusia. Namun, pada akhirnya perjalanan mereka berdua harus berakhir dengan cara yang paling memilukan, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa Elwood tidak berhasil untuk menyelamatkan diri dan tertembak mati, dan kematian Elwood inilah yang pada akhirnya menjadi titik balik bagi Turner. Ia dengan nama Elwood Curtis kembali melanjutkan hidupnya dengan identitas itu. Dan sekarang
Turner hidup untuk dua orang, yaitu untuk dirinya sendiri yang dulu telah kehilangan harapan dan juga untuk Elwood yang masih percaya terhadap kebaikan walaupun dunia menolak untuk menjadi baik. Film ini membuat saya merefleksikan banyak hal, dan apabila saya harus berada di posisi Turner, saya pastinya akan merasakan hal yang sama, marah, kecewa, dan akan merasa bahwa dunia tidak adil hanya karena perbedaan yang saya miliki. Namun, jika saya bisa bertemu seseorang seperti Elwood, seseorang yang percaya terhadap kebaikan dunia meskipun selalu disakiti, tentunya saya pasti akan belajar untuk melihat dunia dengan cara pandang tersebut. Dari film ini juga, saya kembali merefleksikan kemampuan empati seperti apa yang saya miliki. Dan saya menyadari bahwa saya cenderung memiliki empati yang afektif, di mana kemampuan empati itu terlalu memahami emosi seseorang secara mendalam sehingga kadang bisa terlalu subjektif. Dan walaupun menunjukkan kepedulian, empati afektif ini itu justru bisa membuat kita kehilangan objektivitas kita ketika ingin membantu orang lain. Melalui kisah Elwood dan Turner, saya menjadi belajar bahwa empati yang utuh itu seharusnya juga melibatkan empati kognitif, yaitu kemampuan di mana kita bisa memahami perasaan dan juga perspektif orang lain tanpa harus sepenuhnya terseret ke dalamnya. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki nikel akademinya masing-masing, dan mungkin peran kita adalah untuk menjadi sosok seperti Elwood bagi mereka. Terakhir, sebelum saya tutup, kalimat favorit saya dari film The Nickel Boys adalah "If everybody looks the other way, then everybody's in on it." Alasannya adalah karena kutipan ini menegaskan bahwa jika kita diam terhadap ketidakadilan, maka artinya sama saja kita ikut berpartisipasi di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih.